kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji-muji menyembah Tuhan dan meninggikan mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur itulah hak istimewa yang Kau berikan bagi kami. Sebab kalau kami tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, kalau kami masih tetap tinggal di dalam dosa dan kedagingan kami, sesungguhnya kami tidak dapat memuji-Mu Tuhan. Pasti ada sesuatu yang menghalangi kami. Tetapi puji Tuhan, Engkau Allah yang baik, menyelamatkan kami, menyelesaikan dosa-dosa kami, memberikan hati yang baru bagi kami, sehingga kami dapat memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami hendak sekali lagi belajar dari firman-Mu. Biarlah saat kami Tuhan datang kepada firman-Mu, firman-Mu telah terlebih dahulu membukakan hati kami, supaya hati kami menjadi tanah yang subur, di mana Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami akan berdoa menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara. Ya, puji Tuhan, kita hari ini boleh bersama lagi dalam ibadah restorasi yang kedua. Sore hari ini kita memuji Tuhan, kita bersyukur. Terima kasih untuk doa juga dari semua jemaat, di mana perjalanan kami pada hari Jumat sampai hari Minggu pagi tadi, ya sudah Tuhan sertai. Baik, shalom, selamat datang Ibu. Mari silakan boleh mengambil tempat duduk. Ya. Baik, Tuhan memberkati. Jadi memang dalam rangka hubungan kerjasama dalam pelayanan yang ada, kami berada di Solo dan puji Tuhan, Tuhan telah memberkati semua pelayanan di sana. Baik, Bapak Ibu, kita masih dalam tema utama kita tentang karya Roh Kudus yang kedua, yang bersifat organik, yang kita sebut sebagai buah roh. Kita tahu karya Roh Kudus yang pertama itu yang bersifat evangelistis. Roh Kuduslah penginjil agung. Siapapun berkhotbah, siapapun bersaksi, siapapun yang bahkan rela mati demi memberitakan Injil Yesus, kalau Roh Kudus tidak bekerja, hati manusia tidak bisa terbuka. Ya. Sebab hanya Roh Kudus yang bisa membuat orang menjadi percaya kepada salib Kristus. Ya. Lalu begitu banyak orang dengar tentang Yesus, berapa banyak orang yang menjadi percaya. Ya. Sampai hari ini kalau kita lihat data statistik, sudah 2000 tahun penginjilan, toh sampai hari ini tidak semua orang menjadi percaya Kristus. Jangankan itu, sudah Kristen pun lebih percaya kepada orang Manado bilang opo-opo. Ya, kuasa gelap. Ya, ya. Jadi masih seperti itu. Padahal ke gereja rajin. Ya, bahkan kalau ada pembangunan gereja, oh dia paling banyak itu sumbangan. Sumbangannya masuk surga, orangnya enggak. Gitu. Karena apa? Karena belum mengalami karya Roh Kudus yang membebaskan kita, membawa kita kepada salib Kristus. Nah, kita sudah masuk kepada karya Roh Kudus kedua, buah Roh Kudus, karya Roh Kudus yang bersifat organik. Dan kali ini kita sudah sampai kepada buah Roh Kudus yang keberapa ini? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Nanti yang sudah kelima, tinggal 4 lagi supaya selesai. Ya, untuk bagian kedua ini. Buah roh adalah kemurahan. Dua ayat kita akan baca berurutan. Mari kita lihat. Yang pertama itulah Galatia 5 pasal 5 ayat 22. Mari kita baca bersama. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi kemurahan itu ada di urutan kelima, di tengah-tengah. Apa maksudnya ya? Roh Kudus mengizinkan Paulus menyampaikan kepada jemaat Galatia, kemurahan itu di tengah. Karena di tengah mungkin murah-murah. Oh berapa ya di tengah murah? Apakah begitu? Nanti kita lihat.
Coba kita renungkan, ya. Buah roh yang kelima, kemurahan. Pas di tengah, 1 sampai 4, kemudian 6 sampai 9. Jadi yang kelima di tengah. Tetapi pemazmur jauh-jauh hari sudah diinspirasikan oleh Roh Kudus bahwa kemurahan Tuhan itu membuat aku besar. Besar kepala, besar hati, atau besar apa ini? Nah, kalau kita lihat konteks keselamatan, kemudian tangan kanan menyokong, maka tentu saja kemurahan membuat aku besar. Ini artinya kemurahan ini membawa kita kepada kemuliaan Allah. Amin. Nah, maka mari kita perhatikan. Kita lihat dulu arti kata, ya. Kita perhatikan arti kata. Kemurahan dalam bahasa Yunani atau bahasa Alkitab Perjanjian Baru, Christotes. Ya. Nah, kalau ada Ibu Neri ini bagus jelaskan karena beliau dosen bahasa. Sesudah itu ada Pak Vence. Ya. Pak Vence kalau penguraian dalam bahasa asli saya kagum, ya. Tapi nggak sampai mendewakan. Jangan cuma Tuhan Yesus yang harus kita hormati. Tapi Pak Vence sangat bagus menguraikan sistematis. Nah, bahasa Latin benignitas, ya, karena gereja akhirnya ya masuk di dalam satu kondisi di mana dulu tulisan Yunani tapi menjadi bahasa ibadah adalah bahasa Latin. Sampai hari ini gereja Katolik nggak ada lagu-lagu bahasa Indonesia kalau sudah liturgi, ya. Kalau sudah liturgi nggak, pasti bahasa Latin. Bahkan ngomongnya pun bahasa Latin. Syukur saya boleh beribadah dalam bahasa Indonesia saja. Kalau enggak saya hanya lihat orang Belanda bilang wow. Hanya lihat, nggak bisa bikin apa-apa, ya. Nah, bahasa Inggris kindness, ya. Jadi kita tahu dalam lagu ya, thy loving kindness, ya, kemurahanmu lebih dari hidup. Luar biasa, kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Nah, ini boleh yang mau tulis skripsi coba, ya, kok bisa ya kemurahan Tuhan lebih dari hidup? Apa betul? Nah, artinya perbuatan baik yang nyata, kelembutan dalam berlaku terhadap sesama, dan bersikap penuh rahmat. Tapi ini kan bahasa akademis, jadi belum terjawab apa itu kemurahan, ya kan? Tapi kalau kita lihat secara sehari-hari, ya, nanti bandingkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemurahan itu akar katanya murah. Waduh, jadi murah ini. Tapi bukan sesuatu yang tidak berharga. Sebab murah di sini bukan pengertian diobrol, bukan. Melainkan sesuatu yang menunjukkan perbandingan. Maka kalau kemurahan Allah, artinya sebenarnya kita harus pikirkan bahwa Allah itu, ya, Dia sedang menyatakan sesungguhnya Dia mulia, tetapi Dia bersedia dibandingkan dengan sesuatu yang fana, yang sederhana. Maka terlihat dari apa yang terjadi pada diri Yesus. Dia ada di sorga, tapi mau mengenakan pribadi yang lain, yaitu manusia. Maka Tuhan Yesus dari sorga datang ke dunia, dan kemuliaan menjadi sederhana. Semua itu karena empati terhadap manusia berdosa, dan benar-benar menjadi manusia yang dapat berdosa. Ingat, Yesus 100% manusia. Dapat berdosa enggak? Dapat. Tapi tidak berdosa, ya. Nah, itulah ajaibnya. Sebab Dia sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Kok bisa gitu? Ya, tentu saja salah satunya karena Roh Kudus Tuhan. Ingat, ketika Dia dibaptis, Roh Kudus itu turun. Dan mulai, ya, Roh Kudus itu menuntun Dia dalam tujuan perencanaan. Banyak yang berdebat, kok Roh Kudus nanti turun pada saat Yesus mau masuk dalam pelayanannya? Kenapa nggak dari masih dalam kandungan Roh Kudus? Jangan salah, Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Jadi dari Dia masih kecil, umur 6 tahun, ada yang bully Dia mungkin. Ya, coba kita pikirkan. Kamu itu, mama bapak belum kawin, tapi kamu sudah ada dalam perut, katanya. Kalau anak umur 6 tahun, cari batu dia lempar, ya. Tapi Yesus enggak. Mengapa? Dikandung oleh Roh Kudus. Maka Yesus tidak
berdosa. Kita karatan dalam dosa. Sejak dalam kandungan sudah berdosa kita, ya. Akhirnya kita lakukan dosa. Maka berpikir tentang kemurahan bukan berpikir tentang memberi sesuatu. Betul juga, tetapi bukan itu utamanya. Utamanya adalah satu perbandingan yang Allah kerjakan, bahwa Dia yang mulia mau menjadi sederhana. Itulah kemurahan. Maka ketika buah roh adalah kemurahan, artinya Roh Kudus mau bekerja melalui kita, sehingga siapapun kita, sehebat apapun kita, berani turun untuk peduli dengan orang lain, sebagaimana Yesus Dia peduli dengan orang lain. Katakan amin. Amin. Ya. Hari Rabu yang lalu, maka enak kami di depan, namanya apa? Porgi Por. Saya tak punya uang, tapi ditraktir, gitu ya. Tapi saya bilang begini, tadi malam Restoration of Love, walaupun kami tidak membahas topik, karena topik ini sebaiknya kita cukup banyak hadir ya. Tapi salah satunya adalah, masakan saya gembala jemaat tidak bisa peduli dengan jemaat yang lain. Ya, orang bilang kita doa untuk jemaat. Iya doa, tapi doa tanpa tindakan sebenarnya apa? Itu kan cuma pameran rohani, tidak ada tindakan. Itu bukan kemurahan. Jadi ketika mulai makan, silakan pilih Pak, silakan pilih Pak. Yang mana? Bapak mau yang mana? Saya bilang, aduh saya satu porsi cukup. Yang penting sudah kenyang cukup. Kenapa? Tadi malam baru saya bilang tentang hal ini. Ya. Kami pakai bahasa yaitu menabung beras. Mengapa kita tidak menabung beras ya? Ya kalau di Jawa Timur itu ada gereja, mereka masih memakai istilah jimpitan. Jadi pergi ke gereja, ya, mereka jimpitan ke tempat beras mereka, entah karung, entah apa namanya, kotak atau apa, jimpitan. Dia bawa ke gereja, nanti sampai di gereja dicurahkan ke situ. Jadi jimpitan nggak banyak kan, cuma segini. Tapi kalau 100 orang bawa jimpitan, 5 kilo ada nggak? Ada. Maka tidak ada kelaparan di rumah Tuhan. Jemaat Tuhan yang susah pun terpelihara. Maka saya pikir perlu kita. Sebab apa? Itu kemurahan, artinya peduli. Yesus peduli. Lalu dari surga dia lihat, wah, ini orang-orang kasihan, susah mereka gini-gini. Dia peduli ya, dia punya empati. Lalu dia bilang, tapi emang lu siapa? Gitu kan? Enggak. Ketika dia peduli, dia empati, akhirnya dia ajukan proposal. Tuhan Yesus ketik proposal rencana penyelamatan manusia berdosa kepada yang terhormat Allah Bapa di sorga, tembusan Roh Kudus. Isi, saya bersedia turun ya, ke dunia sebagai bentuk kemurahan dari sorga masuk ke dunia berdosa untuk menggantikan manusia berdosa. Ya. Sorga tidak ada tanggal dan bulan karena di sana tidak ada. Tuhan Yesus tanda tangan, dia stempel lagi dengan darahnya, dia kasih ke Allah Bapa. Allah Bapa pusing. Kira-kira gitu ya. Anakku satu-satunya. Tetapi itulah kemurahan. Bukan cuma sekedar empati, bukan cuma sekedar kasihan dia. Enggak. Itu bukan kemurahan. Itu murahan, bukan kemurahan. Tapi kemurahan adalah tindakan. Lahir dari hati yang empati, lalu berbuat. Itu yang benar. Maka Bapak Ibu, dunia saat ini tidak memiliki kemurahan. Orang mau mendapat posisi lebih tinggi, maka tidak mau turun. Tidak peduli. Ya. Nanti kalau mau pilkada bantu, ya, undang.
Shalom hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan nama Tuhan. Sampai di sana yang ada anggota partai politik. Ya, dia kasih makan enak, nanti pulang kan dikasih uang transfer. Itu baru namanya kayak turun kepada konstituen. Bukan, itu cari suara. Dunia tanpa kemurahan sekarang. Semua orang yang jadi besar tidak peduli dengan yang kecil. Karena apa? Karena kalau jadi kecil ternyata mudah ditindas, mudah dibully. Siapa mau? Gak ada yang mau. Maka semua mau jadi besar. Supaya apa? Supaya dia tidak mengalami penindasan. Ya. Bapak Ibu, pergi ke satu tempat yang sangat mewah, lalu kita pakai baju yang gak disetrika. Udah begitu banyak nodanya lagi. Bisa masuk? Bisa? Ya. Saya pernah ke kedutaan Indonesia nih di negara di luar negeri, tapi saya mau pergi ke kedutaan Indonesia. Aduh, saya kan warga negara Indonesia, boleh dong masuk. Tapi satpamnya orang Indonesia juga. Ada keperluan apa? Katanya. Saya bilang saya mau masuk karena saya diundang. Siapa yang undang? Dia nggak ke sini. Akhirnya saya dalam hati susah, saya telepon. Pak, saya sudah ada di depan kantor kedutaan tapi belum bisa masuk. Oh gitu ya? Tunggu sebentar. Ya telepon langsung. Oh iya Pak, maaf Pak, silakan masuk Pak. Gara-gara nama besar di dalam, saya dipersilakan masuk. Ketika keluar dengan mobil, dihormat lagi. Ya. Jadi ikut nebeng karena ada orang besar. Semua ini jadi besar supaya tidak merasa ditindas. Tetapi orang kecil pun baru mendapat sedikit kuasa, dia mulai menindas orang yang di bawah. Maka dunia saat ini tidak ada kemurahan yang asli. Itu sebabnya harus ada buah Roh Kudus, mengerjakan kembali, merestorasi kembali, memulihkan kembali manusia. Semua manusia mau diberkati, tapi tidak mau memberkati. Karena apa? Dunia tanpa kemurahan adalah dunia yang dipenuhi egois. Semuanya untuk aku, semuanya untuk aku, semuanya untuk aku. Tidak bisa lagi melihat orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu dan semua saudara, Roh Kudus diberikan agar manusia tidak kehilangan kemanusiaan. Mengapa kalimat ini muncul? Karena banyak manusia kehilangan kemanusiaan. Ya, mestinya apa? Homo homini lupus. Kalau bahasa Dr. Samratulangi, sito timo tumoto, manusia hidup untuk memanusiakan manusia yang lain. Tetapi karena manusia sudah dipenuhi dengan sifat daripada binatang, dia mau menerkam, dia mau makan manusia yang lain, dia mau mendapat sesuatu dari manusia yang lain, maka manusia kehilangan kemanusiaan. Maka Roh Kudus diberikan supaya kita memiliki empati dan terlibat nyata dalam menolong orang-orang yang lemah. Ya. Itu sebabnya kemurahan itu adalah perbandingan. Ya, perbandingan. Nanti kalau Pak Ruben udah jadi bos di perusahaan misalnya kan, oke, malas dendam nih. Dulu waktu masih anak gua kan diperlakukan satu, kalau kerja itu sampai lebih daripada jam dimarah-marahin lagi. Oh, tapi ketika sudah jadi bos lakukan itu lagi. Nah, inilah kehilangan kemurahan. Ya. Sehingga jadi pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa terwujud? Bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa mengalami hidup dalam buah Roh Kudus kemurahan? Karena sangat sulit, Bapak Ibu, harus kita akui sangat sulit. Mengapa? Kita dari kecil sudah dibina, sudah dididik tanpa kemurahan. Banyak orang alami itu. Ya, tidak mau berbagi. Ya. Kamu, mama berikan ini, nggak boleh sampai, apalagi situ. Kalau dia mau pinjam nggak boleh. Nah itu sudah menanamkan sifat-sifat yang tidak berkemurahan.
Artinya terjadi perbandingan supaya berkemurahan. Ya, berkemurahan ini nggak boleh. Saya ingat waktu masih kecil, Winar anak kami yang sulung, dia punya teman namanya Dika. Bukan Andika, kalau Andika calon gubernur. Ini Dika, tetangga di Raffles. Nah, karena mereka masih kecil, Winar masih playgroup, Dika juga satu umur. Ya, Dika suka main ke rumah kami. Tapi kan yang di rumah kami itu adalah lagu-lagu rohani sekolah minggu. Happy Ayah, Happy King Kong badannya besar, sambil pakai gerakan badannya besar gitu ya. Satu saat mamanya dengar, mereka di sebelah, mereka kok nyanyi-nyanyi lagu itu. Satu waktu Dika datang tapi kurang sehat. Jadi Winar bilang, Dika mau gak kamu saya doakan? Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Besoknya Dika gak pernah lagi datang main ke rumah. Winar datang ke kan pintu pagar besi ya, tiga gitu dia. Mamanya bilang, Dika sekarang mau gitu ya. Wah sudah, tiba-tiba bajunya berubah sekarang. Dan saya bilang, wah inilah kehidupan yang sesungguhnya. Wah sejak itu Winar dia benci sekali. Ya. Ketika kami pindah ke Kota Batu, dia tidak suka bergaul. Kenapa? Karena lingkungan di sana orang-orang yang berbeda sekali. Karena dia dari playgroup Kristen, TK Kristen, SD Kristen, masuk SMP Kristen. Pindah ke Kota Batu, memang sekolah Katolik, tapi banyak juga yang campuran-campuran. Gak suka. Apalagi rumah kami, ya, kami tinggal kamar tidur di lantai 2. Lalu kita dikepung oleh banyak sekali. Jadi pas subuh itu, wah, terjadilah kor dari berbagai tempat. Kedengaran sekali, wah dia jengkel sekali. Saya bilang, kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus, justru kita harus mengasihi. Ya. Karena kita dalam hati berdoa Tuhan dengar. Kalau yang lain harus pakai pengeras yang kencang, gitu ya. Nah, bagaimana hal itu bisa terwujud? Ada kemurahan dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang menolong kita supaya memanusiakan kita kembali sebagaimana Kristus. Kristus itu dari surga datang ke dunia. Perbedaan begitu luar biasa, tapi dia punya kemurahan. Kemurahan itulah mencari yang jauh ada di bawah sana. Ya. Maka kita lihat Markus 1 ayat 40 sampai 45. Tapi khususnya saya ambil penggalan ayat 41 saja. Begini. Jadi kemurahan itu ya bukan belas kasihan, bukan. Belas kasihan itu kan baru perasaan. Tapi kemurahan itu tindakan. Dimulai dari hati. Ya. Mari kita melihat sebuah teladan konkret dari Tuhan Yesus mengenai kemurahan hati atau belas kasihan Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam Markus ini. Dalam bagian firman itu menyatakan ada seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Alkitab mengatakan tergeraklah hatinya. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan menyembuhkannya. Itulah kemurahan. Kalau cuma tergerak hati, kemurahan belum. Ya. Tetapi dia mengulurkan tangannya, menjamah dan menyembuhkan. Ada tindakan. Itulah kemurahan. Yesus adalah seorang pribadi yang memiliki kemurahan hati. Dia melihat dan merasakan pergumulan dan persoalan yang dihadapi seseorang, lalu tergerak dengan belas kasihan, dengan tindakan yang nyata untuk memperhatikan, mengasihi, menolong mereka, menyelesaikan pergumulan dan permasalahan hidup mereka. Saya pernah katakan kepada persekutuan, persoalan kita yang utama sekarang apa? Ekonomi. Bukan meniadakan persoalan dosa, bukan. Tapi kita sudah bertumbuh. Amin, Bapak Ibu. Kita sudah bertumbuh semua dalam Tuhan. Tapi bertumbuh secara rohani, kita sedang dalam pergumulan ekonomi. Ada yang bergumul untuk kontrak rumah, ada yang bergumul masalah kebutuhan sehari-hari, ada yang bergumul ini dan itu. Kali Ibu Melda sudah tegur saya karena dia rasa
Saya selalu berdoa, Tuhan berikan saya 5 miliar. Jadi dia pun jadi berat sekali. Kamu berdoa apa tadi? Saya berdoa, Tuhan kirim uang banyak, karena ada banyak hal harus kita lakukan. Kalau kita hanya mendoakan orang tanpa kita berbuat, buah Roh Kudus belum nyata. Karena kemurahan itu yang dirasakan orang, itu sebabnya kemurahan itu ada di tengah. Dia menyeimbangkan semua, dimulai dari kasih, sehingga hubungan-hubungan itu nggak ada lagi tempo. Karena sudah kasih, nggak iri hati. Masukkan 1.000, tok tak sepatunya kan bunyi kan, lalu ready, tapi pakai ke gereja. Itu iri hati, hilang kasih. Susah orang seperti itu. Maka walaupun dia Kristen, Roh Kudus belum bekerja, karena tidak ada kasih, yang ada iri. Tetapi kemurahan di tengah itu untuk menimbang bahwa apapun harus ada tindakan, harus ada perbuatan, harus melakukan. Ya, seperti itu. Maka kita lihat, Yesus adalah pribadi yang penuh kemurahan. Pribadi yang penuh kemurahan. Seperti itu. Suatu saat saya bercakap-cakap melalui telepon dengan kakak saya yang sulung. Karena kakak saya yang sulung ini dulu dia paling suka mensupport saya. Dia tidak tanggung-tanggung kalau kirim uang sama saya. Nanti dia telepon, Jen, udah masuk ya? Apa enggak? Aku udah transfer semua. Oh ya, berapa? 200 juta. Kaget saya. Untuk apa ini sebanyak ini? Terserah kamu. Boleh gak saya beli mobil? Dia ada mobil. Itulah Avanza itu. Tapi dia tidak tahu, saya beli mobil itu hanya DP, Pak. 50 juta. Lalu 150 juta. Tuhan, ini untuk pelayanan apa? Tuhan tunjukkan itu. Saya kasih. Bulan-bulan saya bawa das kresek. Saya kasih. Lalu tiap bulan saya harus bayar 7 juta. Seperti itu. Ujung-ujungnya sudah waktunya, belum saya bayar. Terpaksa saya telepon, Kak, ada uang nggak? Kenapa? Ya bulan saya harus bayar. Apa? Kemarin saya cuma DP. Lalu kan itu lebih. Waktu itu baru 180 juta Pak kalau cash. Kan itu lebih. Ya iyalah pelayanan yang lain. Tapi dia memang juga orang yang punya kemurahan. Oke. Ada kalian saya juga mau tipu-tipu dia. Ada kalian begitu. Saya telepon, Kak, sudah keluarkan perpuluhan belum? Oh, kok kamu tahu belum? Oh mungkin itu untuk saya. Karena dia belum keluarkan, saya cuma tanya sebenarnya karena ternyata memang benar belum. Saya bilang mungkin itu untuk saya, makanya belum dikeluarkan. Oke kan, dia langsung kirim. Ping, 20 juta. Berarti dia bulan ini dapat 200 juta ya. Seperti itu. Jadi kemurahan itu tindakan. Tapi kemudian dia mengalami pergumulan, asetnya nggak bisa dia jual karena COVID, susah kan? Wah, saya juga berpikir, tiba-tiba saya juga kesulitan keuangan. Ya. Tapi sudah terbiasa, kalau sesuatu itu sudah cukup, maka lebihnya itu pasti Tuhan mau kita salurkan. Sekarang jangankan salurkan, cukup pun kita bergumul, ya kan? Tuhan, waduh ini banyak ini kebutuhan. Tapi disitulah dilatih kemurahan. Kemurahan itu bukan nanti berkelimpahan baru kita salurkan. Bukan nanti cukup baru kita dapat menolong, bukan. Ya. Tapi ketika kita melihat kita harus lakukan. Lalu, aduh, ini kalau kita buat begini, nanti nggak cukup sampai akhir bulan. Makan begitu biasanya ya, seperti itu. Tapi yang Tuhan mau lakukan, sisanya Tuhan akan ambil lagi. Katakan amin. Lakukan dulu. Ya. Apa yang terjadi dengan janda di mana itu? Salva. Lalu Nabi siapa? Dia bilang kan, nah nanti gini, tapi buatkan dulu untuk saya. Pasti ada itu pikir begini kan.
buat untuk lu. Nanti sesudah buat, ya mujizat berhenti pula karena kau udah kenyang, ya kan? Ternyata enggak. Sesudah Nabi makan, tetap minyak dan tepungnya tetap ada terus sampai nanti waktunya. Saudara, itulah kemurahan yang sejati. Ya. Maka ayat berikutnya kita perhatikan, Matius 9 ayat 35 sampai 38, tapi ayat 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lalu Yesus datang kepada mereka dengan penuh belas kasihan, penuh simpati atau empati kepada mereka, serta menolong mereka untuk menyelesaikan pergumulan dan kebutuhan mereka, baik secara fisik maupun jiwa mereka. Jadi Yesus adalah pribadi yang penuh kemurahan. Ya. Kalau Tuhan Yesus tahan-tahan, nanti ini saya nanti kalau butuh, ya, sudah habis. Kalau Tuhan Yesus tahan-tahan, nggak pernah ada keselamatan bagi kita. Ya. Dia bilang burung di udara ada sarangnya, kemudian binatang apa saja ada tempatnya, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Artinya apa? Dia betul-betul berkemurahan. Dia tidak pikirkan dirinya, tapi orang-orang lain. Ya, saya jujur katakan kadang-kadang juga malu saya. Sebab akhirnya kita harus lihat banyak kritikan terjadi. Ya, pendeta yang berkhotbah dari mimbar, kita harus punya hati yang berkemurahan. Ya, kita harus menolong banyak orang. Kita harus begini begitu. Tapi gaya hidupnya dia masuk di toko jam tangan yang mewah. Apa pertanyaannya pertama? Kok tolong keluarkan jam tangan yang paling mahal, saya mau lihat. Wih, gila. Pendeta tanya jam tangan yang paling mahal. Berarti punya duit nggak dia? Punya. Kita berkhotbah tentang belas kasihan, tapi kita tidak punya belas kasihan. Artinya apa? Jualan apa? Jualan ayat berarti kita. Ya. Nah, Kristen bukan begitu. Kristen sejati mengalami firman. Itu sebabnya banyak di antara kita hari-hari ini banyak pergumulan. Di satu sisi saya senang sekali. Tambah Tuhan, supaya dialami, ya kan? Tapi di sisi lain saya bergumul, Tuhan, tolonglah. Mengapa? Karena kalau kekristenan tidak mengalami kebenaran firman Allah, maka itu kekristenan yang sifatnya absen. Jadi malaikat sudah pas hari Minggu jam 4, kepala malaikat sudah putus, semua pergi ke gereja. Wah, semua malaikat terbang langsung pergi. Salah satunya datang ke gereja ini kan, malaikat sudah di pintu itu, nggak kelihatan, dia pakai tablet. Pak Benjen ada. Yang 11 malam pulang dia ke surga. Masukin input data cepat sekali. Minggu ini yang tidak masuk gereja sekian. Itu Kristen absen. Bukan Kristen yang mengalami firman. Itu sebabnya malaikat gak diutus ke gereja hari Minggu, karena Tuhan tidak mau absen. Tapi setiap hari Tuhan mau melihat kehidupan kita. Amin. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Ya, Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kemurahan hati itu sangat penting. Sangat penting. Maka kemurahan hati dapat terwujud ketika kita memberikan kendali hati kita kepada pimpinan Roh Kudus. Ingat, walaupun kita sudah bertobat, belum tentu kita bisa memiliki kemurahan. Sebab apa? Latar belakang kita ini udah karatan dalam dosa semua. Kita diajarin sesuatu untuk tidak berkemurahan. Kalau boleh semua untuk saya, tidak boleh untuk orang lain. Lihat para penjudi, kenapa mereka kalah total? Karena maunya dia semua kan. Dia sudah menang 10 juta, tapi dia pikir kalau saya terus ini bisa menang 1 miliar. Akhirnya bukan cuma menang 1 miliar, rumahnya pun dia sudah gadaikan. Bukan cuma sampai di situ, bahkan istrinya pun dia gadaikan.
Akhirnya ketika kalah, lari dia. Datanglah itu mafia datang ke rumah, ditangkaplah istrinya. Kenapa? Ya, kamu sudah menjadi taruhan di meja judi oleh suamimu. Itulah manusia. Kalau boleh semuanya untuk. Jadi walaupun kita sudah bertobat, sudah terima Tuhan Yesus, saya mau katakan, kita butuh Roh Kudus supaya manusianya kita dimanusiakan kembali. Ya, Yesus kalau memberikan kendali hatinya kepada Roh Kudus. Nah ini dia. Dia dikandung oleh Roh Kudus, dan ketika dia mau masuk pelayanan, diurapi lagi sekali lagi dengan kuasa Roh Kudus. Maka ya, kalau cuma tuyul dan Mbak Yul, itu kacang itu kecil. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus waktu dia ada di atas gunung tertinggi, dia betul-betul dirayu, dicobai, digoda oleh siapa? Penguasa kerajaan angkasa. Siapa? Yaitu yang suka bolos, maka nilainya jelek. Dia bolos. Simbolis, ya kan? Ya itu. Jadi Yesus telah memberikan kendali kepada Roh Kudus sehingga Yesus hidup dalam kemurahan, yaitu empati yang menjadi tindakan nyata. Maka Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita bukan menjadi warga gereja. Kita harus ingat, Yesus tak pernah masuk gereja, bait Allah dia, ya kan? Dan di Israel bait Allah cuma satu, Yerusalem. Sisanya Yesus masuk sinagog, rumah-rumah ibadah. Oke lah, Yesus masuk gereja di tempat kita bisa. Terus, yang harus kita perhatikan, apakah Yesus mengabsen kita atau Yesus mau kita melakukan? Lalu kita mau lakukan dengan kekuatan kita, pasti Yesus bilang, bro, sis, nggak bisa. Kamu bisa kalau serahkan kendali hidupmu kepada Roh Kudus. Itu yang gue lakukan dulu, katanya gitu ya. Yesus lakukan begitu ketika dia jadi manusia. Roh Kudus menuntun hidupnya. Ya, ada yang bilang, wah kalau sudah dituntun Roh Kudus nggak pakai logika dong. Salah juga saudara. Justru logika kita itu bagian dari kemanusiaan kita itu dituntun oleh Roh Kudus. Mengapa hal ini menjadi salah? Karena banyak orang berpikir Roh Kudus itu perasaan. Padahal Roh Kudus itu logika. Buktinya dia menginspirasikan firman. Firman itu bayangkan, kitab Roma itu berisi doktrin yang sangat berat. Sampai hari ini begitu banyak orang pusing, sampai banyak orang menulis tesis, disertasi dari teks itu. Karena pusingkan kita. Tetapi itu inspirasi Roh Kudus. Maka jangan kita berpikir Roh Kudus karena perasaan, bukan. Logika kita dituntut oleh Roh Kudus. Termasuk yang muda-muda, jatuh cinta itu harus dituntut Roh Kudus. Harus. Jangan kalau baru lihat bodinya kita Spanyol, tiba-tiba talinya putus. Ya, jangan. Tidak boleh. Harus dalam tuntunan Roh Kudus. Jangan perasaan saja. Logika kita, semua eksistensi kita. Maka ada kemurahan di sana. Tindakan nyata kasih Allah boleh dilakukan kalau ada kemurahan. Kita mengasihi, nggak ada kemurahan ya. Cuma sampai dinyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus, tapi ada kalanya yang lain, ya kan gitu. Tapi Tuhan Yesus minta tindakannya. Dia sudah lakukan. Dia sampai di kayu salib. Maka kita harus menghindari beberapa hal ini. Hati dikendalikan oleh perasaan dan pikiran kita, harus kita hindari. Izinkan kendali Roh Kudus, maka perasaan dan pikiran kita dikendalikan. Maka ada kemurahan. Hati dikendalikan oleh iblis atau kejahatan, ini parah. Maka kita harus tolak itu. Hati yang dikendalikan oleh orang lain, itu juga tidak boleh. Maka tidak akan ada kemurahan. Hati yang dikendalikan oleh situasi, itu juga bukan tanda kita sudah mengalami buah Roh Kudus. Tetapi kita harus hati dan pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka kemurahan itu dapat terjadi.
Saya tahu tadi malam yang antar kami pulang itu bukan anak Tuhan, tetapi saya merenungkan dan sungguh bersyukur. Ya, kami sudah lama tunggu, sudah pesan Grab, nggak mau mereka datang situ. Rupanya memang kami miskomunikasi. Akhirnya kita jalan pergi ke arah Alfamart, di situlah. Tapi ketika kami sampai, bayangkan jam 3:30 pagi, tukang parkir sudah ada. Pak, mau cari Grab? Iya. Sebelah sini Pak tempatnya. Dia, mari Pak. Dia antar ke sini. Tapi dia langsung cari sopir yang, Pak mau kemana? Kami ke kota wisata. Dia pergi cari. Lalu dia bawalah satu bapak tinggi besar, ya. Dia bilang, Pak ini Pak. Kebetulan beliau tinggal di Keranggan. Lah, dia mau pulang Pak. Dia baru sampai. Jadi dia mau balik lagi. Dia kan baru drop orang ke Jatinegara. Dan kita naik. Sebelum jalan dia sudah mengucapkan kalimat yang khusus, doanya. Tapi saya lihat sebelum dia naik ke mobil, dia buka dulu pintu belakang, dia taruh barang-barang kami, dia buka pintu, silakan masuk Pak. Baru sebelum dia buka pintu sopir, tangannya itu langsung kepada juru parkir itu. Bro, ini ya. Apa juru parkir bilang? Nggak usah Bang, Bapak itu sudah kasih saya. Memang saya sudah kasih duluan sama juru parkir kan? Kita berterima kasih kan? Dia justru bawa ke sini. Saya sudah kasih. Nggak apa-apa, itu berkat untukmu. Wah, double saya dapat nih katanya. Ya nggak apa-apa lah katanya, bagi-bagi. Dia adalah sopir Grab yang berjuang hidup, bahkan dia cari jam-jam malam. Tapi dia punya kerelaan, bukan cuma kasih yang sifatnya basa-basi, tapi tindakan. Ada tindakan. Kalau saya pikir, selangkah lagi kamu jadi anak Tuhan. Ini persoalannya, mau nggak bukan? Nah ini karya Roh Kudus yang pertama kan, yang evangelistis. Kita pun mau bersabit, Pak, hati-hati bisa tabrakan kita, kami dua nak mati, Bapak yang mati, surga atau neraka? Nah, dia bilang, buset deh, saya disumpahin, mending saya naik ke turun aja di sini. Bisa jadi begitu ya. Tapi Bapak Ibu dan saudara, itulah kemurahan. Maka kita harus memiliki kemurahan yang datangnya daripada Allah, yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Maka sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, saya ingin kita semua saling menopang satu dengan yang lain. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Saya juga mau terus belajar, ya. Dan saya berharap kita semua boleh bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Pada saat mau makan enak, ingatlah, ya, ingatlah, mungkin ada jemaat yang lain atau orang lain yang hari itu bahkan belum menerima makanan. Pada saat kita mungkin mulai merasa kenyamanan, ingatlah ada orang lain mengalami kesusahan. Dan jangan cuma ingat, bertindaklah. Itulah kemurahan. Pak Pendeta, saya aja masih kurang. Sama kita. Sama kita. Tetapi kemurahan itu bukan kita sudah cukup, tetapi lakukan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menolong kita, ya. Saya senang sekali ketika ngobrol dengan Bapak Ence dan Bapak Ence. Saya bilang, Bapak Ence, saya duduk ya 2 jam saja di sini. Berapa banyak pemulung itu buka tong sampah, mengkaca-kaca. Hati saya sedih. Langsung Bapak Ence bilang, Pak, bagaimana kalau kita bikin hari Minggu kita masak, lalu kita bagikan makanan gratis? Kira-kira berapa Pak harganya? Sekian. Nah, saya kan jago masak Pak, nggak perlu untuk apa? Oh harus dibayar untuk masak? Nggak usah, kita sama-sama. Oke Pak, nanti habis itu kita makan sama-sama Pak. Ya kan suka cita. Maka itulah kemurahan. Kita berdoa agar gereja kita mulai terlibat dalam. Sudah kaya gereja kita? Boleh belum? Bahkan kita terus berdoa agar Tuhan memakai kita dengan caranya. Tetapi kuasa Allah tidak bergantung berapa banyak uang kita, tapi sebesar apa iman kita. Itulah Allah mau pakai kita. Maka kita semua yang sudah 50 ke atas, yang 50 ke bawah usianya, mari semua kita
Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Karena buah Roh adalah kemurahan. Dan orang akan tahu siapa kita sebagai anak-anak Allah kalau ada kemurahan hati dalam hidup kita. Mungkin kita bilang, Tuhan Yesus mau berkati ya. Dalam hati, ya aku juga tahu, tapi cuma omong doang. Nah, tidak seperti itu. Mari Bapak Ibu, kita sudah berdoa, ya, supaya kita diberikan kuasa Allah untuk dapat melakukan kemurahan yang adalah buah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu bahwa bagian-bagian ini Tuhan mau sentuh dan ubahkan. Sebab kami sudah dari masa kecil kami dilatih untuk mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Tapi kemudian akhirnya kami menjadi pribadi yang egois, tidak juga mau melihat orang lain. Semuanya untuk diri, semuanya untuk keluarga, semuanya untuk anak-anak, tapi tidak bisa berbagi, tidak bisa bertindak untuk kebaikan orang lain. Padahal Tuhan Yesus dari surga datang ke dunia justru untuk orang lain, untuk manusia berdosa yang perlu mengalami pertolongan Tuhan. Maka Tuhan, tolonglah firman-Mu menjadi kebenaran. Jadi kemurahan itu, ya, bukan belas kasihan, bukan. Belas kasihan itu kan baru perasaan. Tapi kemurahan itu tindakan, dimulai dari hati, ya. Maka kita melihat sebuah teladan konkret dari Tuhan Yesus mengenai kemurahan hati atau belas kasihan Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam Markus ini. Dalam bagian firman itu menyatakan ada seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Alkitab mengatakan tergeraklah hatinya, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan menyembuhkannya. Itulah kemurahan. Kalau cuma tergerak hati, kemurahan belum, ya. Tetapi dia mengulurkan tangannya, menjamah dan menyembuhkan. Ada tindakan. Itulah kemurahan hati. Yesus adalah seorang pribadi yang memiliki kemurahan hati. Dia melihat dan merasakan pergumulan dan persoalan yang dihadapi seseorang, lalu tergerak dengan belas kasihan, dengan tindakan yang nyata untuk memperhatikan, mengasihi, menolong mereka, menyelesaikan pergumulan dan permasalahan hidup mereka. Saya pernah katakan kepada persekutuan, persoalan kita yang utama sekarang apa? Ekonomi, ya, ekonomi. Bukan meniadakan persoalan dosa, bukan. Tapi kita sudah bertumbuh. Amin, Bapak Ibu. Kita sudah bertumbuh semua dalam Tuhan. Tapi bertumbuh secara rohani, kita sedang dalam pergumulan ekonomi. Ada yang bergumul untuk kontrak rumah, ada yang bergumul masalah kebutuhan sehari-hari, ada yang bergumul ini dan itu. Tadi Ibu Melda sudah tegur saya karena dia rasa saya selalu berdoa, Tuhan berikan saya 5 miliar. Jadi dia pun jadi berat sekali. Kamu berdoa apa tadi? Saya berdoa, Tuhan kirim uang banyak, karena ada banyak hal harus kita lakukan. Kalau kita hanya mendoakan orang tanpa kita berbuat, buah Roh Kudus belum nyata. Karena kemurahan itu yang dirasakan orang, itu sebabnya kemurahan itu ada di tengah. Dia menyeimbangkan semua, dimulai dari kasih, sehingga hubungan-hubungan itu nggak ada lagi tembok. Karena sudah kasih, nggak iri hati. Masukkan 1.000, tok-tak sepatunya kan bunyi kan. Lalu kredit, tapi pakai ke gereja. Itu iri hati, hilang kasih. Susah orang seperti itu. Maka walaupun dia Kristen, Roh Kudus belum bekerja. Karena tidak ada kasih, yang ada iri. Tetapi kemurahan di tengah itu untuk menimbang bahwa apapun harus ada tindakan, harus ada perbuatan, harus melakukan, ya, seperti itu. Maka kita lihat Yesus adalah pribadi yang penuh kemurahan, pribadi yang penuh kemurahan, seperti itu.
Satu saat saya bercakap-cakap melalui telepon dengan kakak saya yang sulung. Karena kakak saya yang sulung ini dulu dia paling suka mensupport saya. Dia tidak tanggung-tanggung kalau kirim uang sama saya. Nanti dia telepon, "Cen, udah masuk ya? Apa enggak? Aku udah transfer uang." "Oh ya, berapa?" 200 juta. Kaget saya. Untuk apa ini sebanyak ini? Terserah kamu. Boleh gak saya beli mobil? Dia ada mobil. Itulah Avanza itu. Tapi dia tidak tahu, saya beli mobil itu hanya DP, Pak. 50 juta. Lalu 150 juta. Tuhan, ini untuk pelayanan apa? Tuhan tunjukkan itu. Saya kasih. Bulan-bulan saya bawa das kresek. Saya tahu. Lalu tiap bulan saya harus bayar 7 juta. Seperti itu. Ujung-ujungnya sudah waktunya, belum saya bayar, terpaksa saya telepon, "Kak, ada uang nggak?" "Kenapa?" "Ya bulan saya harus bayar." "Apa? Kemarin saya cuma DP." "Lalu kan itu lebih." "Waktu itu baru 180 juta Pak kalau cash." "Kan itu lebih." "Ya iyalah, pelayanan yang lain." Tapi dia memang juga orang yang punya kemurahan. Oke. Kadang-kadang saya juga mau puji-puji dia. Kadang-kadang begitu. Saya telepon, "Kak, sudah keluarkan perpuluhan belum?" "Oh, kok kamu tahu belum?" "Oh, mungkin itu untuk saya." Karena dia belum keluarkan, saya cuma tanya sebenarnya karena ternyata memang benar belum. Saya bilang mungkin itu untuk saya, makanya belum dikeluarkan. Oke, kan? Dia langsung kirim. Ting, 20 juta. Berarti dia bulan ini dapat 200 juta ya. Seperti itu. Jadi kemurahan itu tindakan. Tapi kemudian dia mengalami pergumulan, asetnya nggak bisa dia jual karena COVID, susah kan? Wah, saya juga berpikir, tiba-tiba saya juga kesulitan keuangan. Ya. Tapi sudah terbiasa, kalau sesuatu itu sudah cukup, maka lebihnya itu pasti Tuhan mau kita salurkan. Sekarang jangankan salurkan, cukup pun kita bergumul, ya kan? Tuhan, waduh ini banyak ini kebutuhan. Tapi disitulah dilatih kemurahan. Kemurahan itu bukan nanti berkelimpahan baru kita salurkan. Bukan nanti cukup baru kita dapat menolong, bukan. Ya. Tapi ketika kita melihat, kita harus lakukan. Lalu, aduh, ini kalau kita buat begini, nanti nggak cukup sampai akhir bulan. Mak kan begitu biasanya ya, seperti itu. Tapi yang Tuhan mau lakukan, sisanya Tuhan akan ambil alih. Katakan amin. Lakukan dulu. Ya. Apa yang terjadi dengan janda di mana itu? Salva. Lalu Nabi siapa? Dia bilang kan, nah nanti gini. Tapi buatkan dulu untuk saya. Pasti ada yang pikir begini kan, buat untuk dulu. Nanti sesudah buat, ya mujizat berhenti pula karena kau udah kenyang, ya kan? Ternyata enggak. Sesudah Nabi makan, tetap minyak dan tepungnya tetap ada terus sampai nanti waktunya. Saudara, itulah kemurahan yang sejati. Ya. Maka ayat berikutnya kita perhatikan, Matius 9 ayat 35 sampai 38, tapi ayat 36. Melihat orang banyak itu tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lalu Yesus datang kepada mereka dengan penuh belas kasihan, penuh simpati atau empati kepada mereka, serta menolong mereka untuk menyelesaikan pergumulan dan kebutuhan mereka, baik secara fisik maupun jiwa mereka. Jadi Yesus adalah pribadi yang penuh kemurahan. Ya. Kalau Tuhan Yesus tahan-tahan, nanti ini saya nanti kalau butuh, ya, sudah habis. Kalau Tuhan Yesus tahan-tahan, nggak pernah ada keselamatan bagi kita. Ya. Dia bilang burung di udara ada sarangnya, kemudian bilang apa betul? Ada tempatnya, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Artinya apa? Dia betul-betul berkemurahan
dia tidak pikirkan dirinya, tapi orang-orang lain. Ya, saya jujur katakan, kadang-kadang juga malu saya. Sebab akhirnya kita harus lihat banyak kritikan terjadi. Ya, pendeta yang berkhotbah dari mimbar, kita harus punya hati yang berkemurahan. Ya, kita harus menolong banyak orang. Kita harus begini begitu. Tapi gaya hidupnya dia masuk di toko jam tangan yang mewah. Apa pertanyaannya pertama? Kok tolong keluarkan jam tangan yang paling mahal, saya mau lihat. Wih, gila. Pendeta tanya jam tangan yang paling mahal. Berarti punya duit nggak dia? Punya. Kita berkhotbah tentang belas kasihan, tapi kita tidak punya belas kasihan. Artinya apa? Jualan apa? Jualan ayat berarti kita. Ya. Nah, kekristenan bukan begitu. Kristen sejati mengalami firman. Itu sebabnya banyak di antara kita hari-hari ini banyak pergumulan. Di satu sisi saya senang sekali. Tambah Tuhan, supaya dialami, ya kan? Tapi di sisi lain saya bergumul, Tuhan, tolonglah. Mengapa? Karena kalau kekristenan tidak mengalami kebenaran firman Allah, maka itu kekristenan yang sifatnya absen. Jadi malaikat sudah pas hari Minggu jam 4, kepala malaikat sudah putus, semua pergi ke gereja. Wah, semua malaikat terbang langsung pergi. Salah satunya datang ke gereja ini kan, malaikat sudah di pintu itu. Nah, kelihatan dia pakai tablet. Pak Benjen ada. Yang 11 malam pulang dia ke surga. Masukin input data cepat sekali. Minggu ini yang tidak masuk gereja sekian. Itu Kristen absen. Bukan Kristen yang mengalami firman. Itu sebabnya malaikat tidak diutus ke gereja hari Minggu, karena Tuhan tidak mau absen. Tapi setiap hari Tuhan mau melihat kehidupan kita. Amin. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Ya, Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kemurahan hati itu sangat penting. Sangat penting. Maka kemurahan hati dapat terwujud ketika kita memberikan kendali hati kita kepada pimpinan Roh Kudus. Ingat, walaupun kita sudah bertobat, belum tentu kita bisa memiliki kemurahan. Sebab apa? Latar belakang kita ini udah karatan dalam dosa semua. Kita diajarin sesuatu untuk tidak berkemurahan. Kalau boleh semua untuk saya, tidak boleh untuk orang lain. Lihat para penjudi, kenapa mereka kalah total? Karena maunya dia semua kan. Dia sudah menang 10 juta, tapi dia pikir kalau saya terus ini bisa menang 1 miliar. Akhirnya bukan cuma menang 1 miliar, rumahnya pun dia sudah gadaikan. Bukan cuma sampai di situ, bahkan istrinya pun dia gadaikan. Akhirnya ketika kalah lari dia, datanglah itu mafia datang ke rumah, ditangkaplah istrinya. Kenapa? Ya, kamu sudah menjadi taruhan di meja judi oleh suamimu. Itulah manusia. Kalau boleh semuanya untuk. Jadi walaupun kita sudah bertobat, sudah terima Tuhan Yesus, saya mau katakan, kita butuh Roh Kudus supaya manusianya kita dimanusiakan kembali. Ya, Yesus telah memberikan kendali hatinya kepada Roh Kudus. Nah ini dia, dia dikandung oleh Roh Kudus, dan ketika dia mau masuk pelayanan, diurapi lagi sekali lagi dengan kuasa Roh Kudus. Maka ya, kalau cuma tuyul dan Mbak Yul, itu kacang itu kecil. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus waktu dia ada di atas gunung tertinggi, dia betul-betul dirayu, dicobai, digoda oleh siapa? Penguasa kerajaan angkasa. Siapa? Yaitu yang suka bolos, maka nilainya jelek. Dia bolos. Simbolis, ya kan? Ya itu. Jadi Yesus telah memberikan kendali kepada Roh Kudus sehingga Yesus hidup dalam kemurahan, yaitu empati yang menjadi tindakan nyata. Maka Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita
kita bukan menjadi warga gereja. Kita harus ingat, Yesus tak pernah masuk gereja, bait Allah dia, ya kan? Dan di Israel bait Allah cuma satu, Yerusalem. Sisanya Yesus masuk sinagog, rumah-rumah ibadah. Oke lah, Yesus masuk gereja di tempat kita bisa. Terus yang harus kita perhatikan, apakah Yesus mengabsen kita atau Yesus mau kita melakukan? Lalu kita mau lakukan dengan kekuatan kita, pasti Yesus bilang, bro, sis, nggak bisa. Kamu bisa kalau serahkan kendali hidupmu kepada Roh Kudus. Itu yang gue lakukan dulu, gitu ya. Yesus lakukan begitu ketika dia jadi manusia. Roh Kudus menuntun hidupnya. Ya, ada yang bilang, wah kalau sudah dituntun Roh Kudus nggak pakai logika dong. Salah juga saudara. Justru logika kita itu bagian dari kemanusiaan kita itu dituntun oleh Roh Kudus. Mengapa hal ini menjadi salah? Karena banyak orang berpikir Roh Kudus itu perasaan. Padahal Roh Kudus itu logika. Buktinya dia menginspirasikan firman. Firman itu bayangkan, kitab Roma itu berisi doktrin yang sangat berat. Sampai hari ini begitu banyak orang pusing, sampai banyak orang menulis tesis, disertasi dari teks itu. Karena pusing kan gitu. Tetapi itu inspirasi Roh Kudus. Maka jangan kita berpikir Roh Kudus karena perasaan, bukan. Logika kita dituntut oleh Roh Kudus. Termasuk yang muda-muda, jatuh cinta itu harus dituntun Roh Kudus. Harus. Jangan kalau lihat bodinya gitar Spanyol, tiba-tiba talinya putus. Ya, jangan. Tidak boleh. Harus dalam tuntunan Roh Kudus. Jangan perasaan saja. Logika kita, semua eksistensi kita. Maka ada kemurahan di sana. Tindakan nyata kasih Allah boleh dilakukan kalau ada kemurahan. Kita mengasihi, nggak ada kemurahan ya. Cuma sampai dinyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus, tapi ada kalanya yang lain, ya kan gitu. Tapi Tuhan Yesus minta tindakannya. Dia sudah lakukan. Dia sampai di kayu salib. Maka kita harus menghindari beberapa hal ini. Hati dikendalikan oleh perasaan dan pikiran kita, harus kita hindari. Izinkan kendali Roh Kudus, maka perasaan dan pikiran kita dikendalikan. Maka ada kemurahan. Hati dikendalikan oleh iblis atau kejahatan, ini parah. Maka kita harus tolak itu. Hati yang dikendalikan oleh orang lain, itu juga tidak boleh. Maka tidak akan ada kemurahan. Hati yang dikendalikan oleh situasi, itu juga bukan tanda kita sudah mengalami buah Roh Kudus. Tetapi kita harus hati dan pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kemurahan itu dapat terjadi. Saya tahu dari malam yang antar kami pulang itu bukan anak Tuhan, tetapi saya merenungkan dan sungguh bersyukur. Ya, kami sudah lama tunggu, sudah pesan Grab, nggak mau mereka datang situ. Rupanya memang kami miskomunikasi. Akhirnya kita jalan pergi ke arah Alfamart, di situlah. Tapi ketika kami sampai, bayangkan jam 3:30 pagi, tukang parkir sudah ada. Pak, mau cari Grab? Iya, sebelah sini Pak tempatnya. Dia, mari Pak, dia antar ke sini. Tapi dia langsung cari sopir yang, Pak mau kemana? Kami ke kota wisata. Dia pergi cari. Lalu dia bawalah satu bapak tinggi besar, ya. Dia bilang, Pak ini Pak, kebetulan beliau tinggal di Keranggan. Wah, dia mau pulang Pak, dia baru sampai, jadi dia mau balik lagi. Dia kan baru drop orang ke Jatinegara. Dan kita naik. Sebelum jalan dia sudah mengucapkan, ya, kalimatnya khusus, doanya. Tapi saya lihat, ya, sebelum dia naik ke mobil, dia buka dulu pintu belakang, dia taruh barang-barang kami, dia buka pintu, silakan masuk Pak. Baru sebelum dia buka pintu sopir, tangannya itu langsung kepada juru parkir itu. Bro, ini ya. Apa juru parkir bilang? Nggak usah Bang, Bapak itu sudah kasih saya. Memang saya sudah kasih duluan sama juru parkir kan? Kita berterima kasih kan? Ya justru bawa ke sini. Saya sudah kasih.
Nggak apa-apa, itu berkat untukmu. Wah, double saya dapat nih katanya. Ya nggak apa-apa lah, katanya bagi-bagi. Dia adalah sopir Grab yang berjuang hidup, bahkan dia cari jam-jam malam. Tapi dia punya kerelaan, bukan cuma kasih yang sifatnya basa-basi, tapi tindakan. Ada tindakan. Kalau saya pikir, selangkah lagi kamu jadi anak Tuhan. Ini persoalan mau nggak buka. Nah, ini karya Roh Kudus yang pertama kan, yang evangelistis. Kita pun mau berusaha, Pak, hati-hati bisa tabrakan kita, kami dua nak mati, Bapak yang mati, surga atau neraka. Nah, dia bilang, buset deh, saya disumpahin, mending saya naikin turun aja di sini. Bisa jadi begitu ya. Tapi Bapak Ibu dan saudara, itulah kemurahan. Maka kita harus memiliki kemurahan yang datangnya daripada Allah, yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Maka sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, saya ingin kita semua saling menopang satu dengan yang lain. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Saya juga mau terus belajar, ya. Dan saya berharap kita semua boleh bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Pada saat mau makan enak, ingatlah, ya, ingatlah, mungkin ada jemaat yang lain atau orang lain yang hari itu bahkan belum menerima makanan. Pada saat kita mungkin mulai merasa kenyamanan, ingatlah ada orang lain mengalami kesusahan. Dan jangan cuma ingat, bertindaklah. Itulah kemurahan. Pak Pendeta, saya aja masih kurang. Sama kita. Sama kita. Tetapi kemurahan itu bukan kita sudah cukup, tetapi lakukan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menolong kita, ya. Saya senang sekali ketika ngobrol dengan Bapak Ence dan Bapak Ence. Saya bilang, Bapak Ence, saya duduk ya 2 jam saja di sini. Berapa banyak pemulung itu buka tong sampah, mengajak-ajak. Hati saya sedih. Langsung Bapak Ence bilang, Pak, bagaimana kalau kita bikin hari Minggu kita masak, lalu kita bagikan makanan gratis? Kira-kira berapa harganya? Sekian-sekian. Nah, saya kan jago masak, Pak. Nggak perlu untuk apa? Oh, harus dibayar untuk masak. Nggak usah. Kita sama-sama. Oke, Pak. Nanti habis itu kita makan sama-sama, Pak. Ya kan sukacita. Maka itulah kemurahan. Kita berdoa agar gereja kita mulai terlibat dalam hal itu. Sudah kaya gereja kita? Belum. Bahkan kita terus berdoa agar Tuhan memakai kita dengan caranya. Tetapi kuasa Allah tidak bergantung berapa banyak uang kita, tapi sebesar apa iman kita. Itulah Allah mau pakai kita. Maka kita semua yang sudah 50 ke atas, yang 50 ke bawah usianya, mari semua kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Karena buah Roh adalah kemurahan. Dan orang akan tahu siapa kita sebagai anak-anak Allah kalau ada kemurahan hati dalam hidup kita. Mungkin kita bilang, Tuhan Yesus mau berkati ya. Dalam hati, ya aku juga tahu, tapi cuma omong doang. Nah, tidak seperti itu. Mari Bapak Ibu, kita sudah berdoa, ya, supaya kita diberikan kuasa Allah untuk dapat melakukan kemurahan yang adalah buah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu bahwa bagian-bagian ini Tuhan mau sentuh dan ubahkan. Sebab kami sudah dari masa kecil kami dilatih untuk mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Tapi kemudian akhirnya kami menjadi pribadi yang egois, tidak juga mau melihat orang lain. Semuanya untuk diri, semuanya untuk keluarga, semuanya untuk anak-anak, tapi tidak bisa berbagi, tidak bisa bertindak untuk kebaikan orang lain. Padahal Tuhan Yesus dari surga datang ke dunia justru untuk orang lain, untuk manusia berdosa yang perlu mengalami pertolongan Tuhan. Maka Tuhan, tolonglah firman-Mu menjadi kebenaran.